terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Zat aditif dan zat adiktif beserta psikotropika bagian yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Apa itu yang dimaksud dengan zat adiktif? Nah, zat adiktif itu adalah zat atau obat-obat bukan narkotika dan juga bukan psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, kita lihat di sini zat yang masuk dalam kategori zat adiktif adalah ada alkohol, ada nikotin, ada kafein, ada inhalansi, itu larutan yang mudah menguap. Ya, misalnya seperti lem, aerosol atau cat semprot, ya, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, ya, gas cair, penghilang cat kuku, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, propana, obat pembius atau anestesi, ether. Dan ini adalah beberapa zat yang sehari-hari bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan mungkin kita belum mengetahui bahwa ini bisa mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan sehingga disebut dengan adiktif, ya. Ini dia adiktif. Nah, jadi zat adiktif yang akan kita pelajari pada bab ini adalah hanya beberapa dari semua zat adiktif ini, ya, yaitu yang paling utama rokok dan minuman keras. Yang pertama rokok. Nah, rokok ini terbuat dari tembakau dibungkus kertas kemudian dijual. Sehari-hari kita sering melihatnya. Tapi ada pula rokok yang dibuat sendiri oleh perokok kemudian dihisap sendiri. Jadi tanpa membeli dalam bentuk sudah dibungkus, ya. Nah, jadi rokok ini merupakan zat adiktif, ya, merusak kesehatan, menyebabkan berbagai macam penyakit seperti paru-paru, jantung, dan bahkan menimbulkan kematian. Jadi sebenarnya di iklan-iklan rokok bahkan di sampul atau di kotak rokok pun hal ini diberitahu bahwa rokok itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Makanya adalah sangat aneh, sudah tahu merupakan banyak penyakit, banyak masalah yang ditimbulkan, tapi masih banyak yang mengkonsumsi dari rokok itu sendiri. Nah, kita lihat apa yang menjadi zat yang menimbulkan, ya, masalah atau penyakit yang terdapat di dalam rokok. Jadi yang pertama adalah nikotin. Nah, nikotin ini zat utama yang terdapat dalam tembakau. Sangat beracun, mudah diserap lewat kulit dan alat tubuh yang lain. Jadi berwarna kuning agak pucat, kalau terkena cahaya menjadi coklat, bau dan rasanya tidak enak. Ini nikotin, ya, menjadi bahan utama di dalam rokok yang mengakibatkan kecanduan. Menelan 2 atau 3 tetes nikotin murni dapat membunuh seseorang. Ini kalau nikotin yang murni, ya, yang tentu jauh lebih berbahaya. Nikotin berfungsi sebagai stimulan, mempercepat kegiatan di dalam otak. Jadi dia memaksa otak untuk bekerja. Nikotin ini dianggap lebih adiktif dibanding heroin, bayangkan. Jadi heroin yang merupakan narkotika, justru nikotin dianggap lebih adiktif atau lebih bersifat menimbulkan ketergantungan. Semakin mudah seseorang memulai merokok, semakin sulit untuk berhenti karena candu dan ketergantungannya semakin sulit untuk dihentikan, ya. Jadi hati-hati jangan sampai memulai, ya, jatuh atau mengkonsumsi rokok tersebut. Nah, zat yang kedua adalah tar atau tembakau. Tar ini penyebab utama kanker. Itulah maka disebutkan bahwa rokok ini bisa mengakibatkan kanker. Tar adalah zat yang menjadi pemicu utamanya yang bersifat karsinogenik itu. Nah, tar ini mengakibatkan penyakit-penyakit tenggorokan dan penyakit pernapasan. Seorang perokok yang menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap hari menyedot masuk tar tembakau sekitar 1,136 liter setahun. Jadi lebih dari 1 liter tar masuk ke dalam paru-parunya dalam setahun. Jikalau rutin mengkonsumsi rokok setiap hari 1,5 bungkus.
Bayangkan sebegitu berbahayanya rokok itu, ya. Kemudian ada karbon monoksida atau CO. Nah, CO ini adalah satu zat yang juga sangat berbahaya atau sangat beracun. Gas ini ya biasanya dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Jadi seperti kendaraan bermotor ya. Jadi kalau itu mengeluarkan CO, hal yang sama dilakukan oleh rokok. Kenapa? Merokok merupakan pembakaran yang tidak sempurna sehingga karbon monoksida di paru-paru itu lebih tinggi dibandingkan menghirup udara tercemar. Jadi udara yang tercemar bahkan lebih baik dibanding daripada paru-paru atau karbon monoksida yang dihasilkan oleh rokok. Nah, gas karbon monoksida ini merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau ya. Kalau kita lihat kalau ada CO di sekitaran Hb atau hemoglobin, maka hemoglobin yang tadinya ingin mengikat oksigen akan terkalahkan daya ikatnya oleh karena CO. Jadi di dalam darah ya, oksigen itu akan kalah berikatan dengan Hb ketimbang CO. Jadi dengan kata lain ya, darah yang seharusnya mengandung oksigen tidak lagi bisa diikat oleh hemoglobin karena ya ada CO yang berikatan dengan hemoglobin. Jadi kita tahu fungsi dari hemoglobin ini adalah pengikat oksigen dan itulah yang mengakibatkan darah kita berwarna merah. Ya, jadi kalau tidak ada oksigen maka pembakaran di dalam tubuh menjadi terganggu. Kalau tidak terjadi pembakaran, energi yang dihasilkan tidak ada. Kalau tidak ada energi, maka kita akan sulit untuk beraktivitas. Ini adalah bagaimana beracunnya CO itu. Jadi ya HbCO yang terbentuk dalam keadaan stabil dan tidak dapat digunakan lagi. Tapi jika HbO2 maka oksigen dilepas untuk pembakaran dan Hb digunakan lagi untuk mengangkut O2. Jadi kalau hemoglobin dalam darah itu sudah berikatan dengan CO, maka oksigen tidak lagi ada yang mengikat. Maka darah akan kekurangan oksigen. Inilah bahayanya ya kalau CO itu terdapat di dalam tubuh. Nah, bahan-bahan kimia lain. Jadi selain daripada nikotin ya, kemudian tadi ada tar, ada CO, ada bahan kimia lain. Ada lebih dari 4.000 zat-zat lain ya yang ditemukan di dalam asap rokok dan itu semua bersifat racun dan diketahui karsinogenik atau bisa mengakibatkan kanker. Jadi diantaranya seperti aseton dan yang lain. Inilah bahayanya merokok. Satu batang rokok memiliki lebih dari 4.000 zat-zat kimia yang bisa berbahaya di dalam tubuhmu. Tidak ada unsur baiknya dari merokok tersebut. Nah, ini komponen rokok, bisa lihat dari satu batang rokok ini ada ribuan zat yang bisa merusak tubuh. Oleh karena itu hindari merokok, bahkan sebagai perokok pasif pun ya, hindari orang-orang yang merokok. Asap rokok harus dihindari karena itu adalah zat-zat yang sangat mengandung racun. Nah, perokok aktif dan perokok pasif. Jadi ada dua macam perokok, ada perokok aktif dan ada perokok pasif. Kalau aktif berarti dia yang menghisap rokok langsung, sedangkan yang pasif adalah orang yang tidak merokok tapi ikut menghisap asap rokok. Maka kita juga orang yang sering menjadi perokok pasif harus menyadari bahwa tidak boleh juga berada di sekitaran orang-orang yang merokok. Karena jikalau demikian maka kita menjadi perokok pasif. Akibat yang ditimbulkan dari merokok. Nah, yang pertama kita lihat pengaruh langsung setelah merokok. Jadi setelah merokok, orang-orang akan mengalami peningkatan denyut jantung, berkeringat, napas berbau, mual atau tidak, atau ingin muntah ya, pusing, keluar air liurnya, tenggorokan gatal, pakaian bau, asap tembakau. Nah, ini begitu seseorang merokok akan mengalaminya. Jadi kita lihat dari sini tidak ada efek positifnya dari merokok. Kemudian pengaruh pada sistem pernapasan, bronkitis atau penyakit di sekitar bronkus ya. Akibat tar yang dikandung rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, berdahak,
Jadi suara dahaknya juga tentu tidak enak didengar, bernapas susah atau kesulitan bernapas, radang saluran pernapasan. Kemudian pengaruh pada sistem jantung, jadi paru-paru, jantung, tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung, penyempitan pembuluh darah. Ini penyakit yang tentu sangat mengganggu dan bisa mengakibatkan kematian mendadak ya. Kemudian pengaruh pada sistem pencernaan, jadi selain paru-paru, jantung, pencernaan, lambung dan usus dapat luka. Pengaruh pada sistem reproduksi, termasuk pada sistem reproduksi, merokok juga bisa berbahaya. Ibu hamil yang merokok menyebabkan kekurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayi. Jadi ibu hamil merokok, bayinya berpengaruh buruk ya. Dapat mengalami keguguran, bayi yang dialirkan beratnya berkurang, jadi menjadi kurang vitamin ya. Pertumbuhan bayi terlambat. Jadi ibu hamil itu sangat disarankan untuk bukan hanya tidak merokok tapi menjauhi perokok ya. Pengaruh pada sistem saraf, pembuluh darah bisa menyempit, bisa terjadi stroke ya. Nah, jadi kita lihat hampir di seluruh organ tubuh bahwa efek dari merokok itu sangat luar biasa tidak baiknya. Nah, yang kedua kita lihat setelah merokok tadi, jadi rokok adalah salah satu hal yang harus dihindari karena begitu banyak efek buruknya. Yang kedua adalah minuman keras sebagai bagian dari zat adiktif, ya. Nah, minuman keras atau minuman beralkohol juga termasuk zat adiktif. Minuman keras ini bisa dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, minuman keras dengan kadar alkohol 1-5%. Kemudian yang kedua 5-20% dan yang ketiga itu sampai mencapai 45% dan ini pasti sangat luar biasa berbahayanya ya. Nah, apa akibatnya kalau mengkonsumsi? Yang pertama, pengaruh langsung ketika minum. Ya, minuman beralkohol tersebut bisa mengalami kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi mabuk ya, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, perasaan dan ingatan menjadi tumpul, jadi tidak ingat apa-apa ya. Dalam dosis tinggi menjadi mabuk, tindakan tidak terkontrol ya. Kendali diri menjadi berkurang. Itu makanya bisa mengakibatkan ya perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Pengaruh pada sistem pernapasan, denyut jantungnya dan pernapasannya melambat. Jadi ini bisa mempengaruhi pernapasan, bisa menjadi melambat ya. Kemudian pada sistem pencernaan selera makannya menjadi hilang, bisa terjadi peradangan hati, kanker ya pada mulut, kerongkongan dan lambung, kemudian luka dan radang lambung. Jadi hampir semua organ tubuh dirusak oleh minuman keras ini. Pada sistem jantung dan pembuluh darah itu bisa mengakibatkan pembengkakan dan kegagalan fungsi jantung. Sama seperti merokok tadi, kalau fungsi jantung sudah gagal bisa mengakibatkan kematian mendadak tentunya. Nah, pada sistem reproduksi juga berpengaruh, misalnya pada bayi ya, pada ibu hamil bisa menyebabkan cacat bayi yang dikandung, bisa abortus atau keguguran, kelahiran prematur ya. Pada pria dapat menyebabkan impotensi. Jadi sebenarnya sama dengan rokok ya. Jadi pada pria bisa juga mengakibatkan impotensi. Kemudian pada sistem saraf, nah minuman keras ini bisa mempengaruhi memperlambat fungsi otak ya, kemudian menyebabkan hilangnya memori atau katakanlah sedikit menjadi seperti sakit jiwa ya, amnesia, tidak ingat apa-apa, kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf. Jadi kalau kita lihat di sini minuman keras itu sama berbahayanya dengan merokok. Oleh karena itu hindarilah hal-hal yang tidak membangun kepada tubuhmu. Dalam konteks ini ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama itu rokok dan yang kedua adalah minuman keras. Bagaimana menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika? Tadi minggu sebelumnya kita sudah membahas psikotropika dan hari ini zat adiktif. Bagaimana cara menghindarinya? Yang penyalahgunaan penggunaan zat adiktif dan psikotropika dapat dihindari baik secara preventif maupun secara penyembuhan. Kalau bisa seharusnya kita lakukan preventif atau pencegahan. Artinya ya jangan sampai terjadi, jangan sampai jatuh di dalam keadaan ini, jangan sampai terlanjur mengkonsumsinya. Jadi caranya adalah meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga, bangun komunikasi yang baik antar keluarga. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengurangi risiko penyalahgunaan narkotik dan zat adiktif. Kemudian perbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif ya,
Itu dia tadi, bangun satu kegiatan-kegiatan yang mendorong kita untuk lebih aktif dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kita berkeinginan mengkonsumsi zat-zat tersebut tadi. Memilih pergaulan dengan teman yang baik. Jadi pergaulan sering dijadikan orang alasan mengapa mereka merokok, mengapa mereka mengikuti mengkonsumsi psikotropika dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika kita memilih teman yang baik, ini adalah salah satu tindakan preventif. Artinya membuat kita jangan sampai terlanjur jatuh ke dalam keinginan untuk melakukan hal yang tidak baik. Meningkatkan iman, ini seharusnya yang paling utama dari semua tindakan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan akan membuat dia mengerti kehendak Tuhan dan tentu menghindari apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Salah satunya menjaga tubuh, tidak merusak tubuh dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang, juga minuman keras dan rokok tadi. Nah, kemudian kalau terlanjur apa yang harus dilakukan? Ada namanya penyembuhan atau secara kuratif ya. Untuk keadaan darurat bisa dilakukan pemakaian bisa dilakukan dengan cara dimandikan dengan air hangat, diberi banyak minum, diberi makanan bergizi ya. Kemudian diperhatikan tentu kondisi daripada orang yang mengalaminya ya. Kemudian bila usaha yang tidak berhasil perlu mendapatkan pertolongan daripada dokter. Tentu yang paling tepat adalah bagaimana kita setelah mengikuti prosedur itu harus kembali kepada orang yang profesional, yaitu dokter-dokter yang menanganinya. Jadi ada beberapa cara yang bisa atau tahapan yang bisa dilakukan untuk menangani pasien-pasien yang seperti ini atau orang-orang yang mengalami ketergantungan ini, misalnya seperti terapi secara suportif. Jadi harus ada support terhadap orang-orang yang sudah terlanjur ya, masuk di dalam kondisi ini, kemudian detoksifikasi, mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhnya, kemudian perlu rehabilitasi ya, baik secara mandiri ataupun mengikuti program yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk orang-orang yang seperti ini. Nah, demikianlah hal-hal yang bisa kita pelajari tentang adiktif dan psikotropika dan bagaimana kita menghindarinya. Semoga ini bermanfaat dan membuat kita hidup lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.